Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah untuk mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 25 yang berjudul Manfaat Penerapan Strategi Digital Single Market di Kawasan Uni Eropa tahun 2015 sampai 2018. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Lutfina Amalia Royani, dan teman saya Yuni Nuri Saida. Di sini kami akan menjelaskan 3 komponen dari karya tulis ilmiah ini, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, pembahasan yang terdiri dari beberapa subtopik, dan yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya, kepada Yuni dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu latar belakang. Next. Jadi, fenomena integrasi antar negara satu dengan negara lainnya mulai terlihat pasca Perang Dunia Kedua saat negara-negara di dunia mulai mengalami kerugian akan perang. Aliansi secara politik, sosial, dan ekonomi menjadi solusi pada saat itu. Salah satu output integrasi regional yang masih berdiri sampai saat ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa sendiri merupakan salah satu organisasi di kawasan benua Eropa yang resmi terbentuk pada tahun 1993. Uni Eropa telah memiliki 28 negara anggota yang tunduk setiap keputusan organisasi tersebut. Dan di sini euro digunakan sebagai mata uang secara regional. Terkait kebijakan secara ekonomi, Uni Eropa memiliki sebuah strategi yang disebut dengan strategi pasar tunggal atau single market, yakni kebijakan di wilayah Uni Eropa yang mengurus tentang biaya impor, kuota, dan pajak perdagangan. Strategi single market menjadi dipertanyakan ketika keuntungan yang ditawarkan dapat mengganggu integrasi ekonomi di dalam kawasan Uni Eropa ini sendiri. Untuk dapat meraih integrasi ekonomi, Uni Eropa membutuhkan strategi yang lebih efisien dan tidak hanya fokus pada mobilisasi manusia secara besar-besaran. Penerapan yang sebelumnya telah diterapkan sejak tahun 1993 perlu dievaluasi mengingat perubahan zaman dan teknologi yang semakin berkembang. Kemudian, besarnya peluang dalam dunia digital dapat dimanfaatkan oleh Uni Eropa sebagai strategi baru dalam berbisnis. Maka, dibentuklah strategi Digital Single Market atau DSM yang merupakan solusi untuk mengatasi masalah integrasi ekonomi di Uni Eropa. Digital Single Market ini menawarkan transparansi harga yang lebih tinggi dan peningkatan regulasi pengawasan mendorong harga yang lebih rendah, memungkinkan konsumen dan bisnis kecil untuk mengambil keputusan, serta membuat pengiriman parsel jauh lebih terjangkau dari European Commission. Next. Yang kedua adalah pembahasan, yaitu single market dan hambatannya. Jika dilihat, penerapan single market di Uni Eropa telah berlangsung sejak lama. Strategi ini juga dianggap tidak relevan dengan single market konvensional yang selama ini diterapkan. Uni Eropa sendiri memiliki banyak negara anggota yang ikut berpartisipasi pada single market. Tercatat jumlah pengguna internet di Uni Eropa pada tahun 2017 sebanyak 79,6% pengguna. Perdagangan digital atau online pun mulai banyak ditemukan karena adanya wilayah digital yang menampungnya. Saat ini, kondisi perkembangan digital di Uni Eropa masih belum merata. Negara-negara anggota yang berada pada tahap perkembangan digital ini berbeda-beda. Negara-negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia adalah pemimpin yang tak terbantahkan. Sementara negara-negara lain seperti Rumania, Bulgaria, dan Yunani adalah negara yang lamban digital. Uni Eropa dapat dikatakan tertinggal karena berbagai hambatan, salah satunya geoblocking atau pembatasan geografis yang diberlakukan setiap negara anggota, sedangkan aktivitas perdagangan digital ini dapat meningkatkan integrasi Uni Eropa di bidang ekonomi. Uni Eropa dapat ikut serta dalam perdagangan digital dan berpotensi untuk dapat meningkatkan integrasi ekonominya. Penerapan strategi digital single market atau DSM sebagai bentuk dari integrasi ekonomi di Uni Eropa.
Strategi Digital Single Market atau DSM dibentuk atas 3 pilar, yakni akses, environment, dan ekonomi and society. Akses berarti bahwa strategi ini berupaya untuk memperbaiki akses yang lebih baik untuk pedagang dan konsumen baik dalam bentuk barang maupun jasa di antara anggota Uni Eropa. Misalnya dengan menghilangkan hambatan untuk perdagangan online. Environment berarti bahwa strategi ini hadir untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk jaringan dan layanan dengan menyediakan infrastruktur dan layanan berkecepatan tinggi, aman, dan dapat dipercaya, serta berusaha meningkatkan persaingan investasi broadband, didukung oleh regulasi yang tepat melalui perangkat peraturan dan lisensi yang terpercaya. Digital Single Market atau DSM berusaha untuk menghapus hambatan perdagangan online melalui kebijakan Geoblocking Regulation. Kebijakan ini berguna untuk menghapus pembatasan geografis dalam kawasan Uni Eropa agar memudahkan masyarakat untuk bertransaksi secara online tanpa adanya batas geografis apapun. Hal ini membuktikan bahwa Digital Single Market atau DSM termasuk dalam salah satu bentuk dari integrasi ekonomi itu sendiri. Kemudian, kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Area. Bentuk ini menjelaskan bahwa semua hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, di negara-negara akan dihilangkan sebelumnya. Namun masing-masing negara anggota masih berhak menentukan sendiri pilihan yang untuk mempertahankan atau menghilangkan hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara non-anggota. Lalu ada Persekutuan Pabean atau Custom Union. Poin ini mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara lain dan non-anggota. Dalam hal ini, segala regulasi yang ada di dalam strategi Digital Single Market atau DSM harus disetujui. Dan yang terakhir adalah Common Market atau pasar bersama. Poin ini merupakan suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh Tina. Oke, selanjutnya tentunya adalah manfaat dari penerapan digital single market di kawasan Uni Eropa. Dari penjabaran sebelumnya dapat dilihat bahwa digital single market merupakan bentuk dari strategi integrasi ekonomi di Uni Eropa yang memfokuskan pada perdagangan digital yang sangat sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Berdasarkan kajian dari 3 pilar dan bentuk integrasi ekonomi, DSM termasuk strategi yang menganut prinsip integrasi ekonomi di mana Uni Eropa berusaha memperkuat pasar digitalnya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan integrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Di mana yang sudah kita ketahui, prinsip dasar integrasi ekonomi yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara negara anggota dalam kawasan tertentu agar dapat meningkatkan arus barang dan jasa dengan bebas keluar masuk melintasi batas negara masing-masing anggota, sehingga volume perdagangan dapat meningkat. Walaupun penerapan strategi digital single market belum sepenuhnya sempurna dan masih dalam tahap berkembang, namun selama 4 tahun berdiri di Uni Eropa, strategi ini telah memberikan beberapa manfaat bagi sektor digital, yaitu yang pertama, meningkatkan arus perdagangan di Uni Eropa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh strategi digital single market yang telah diterapkan di Uni Eropa yang menunjukkan peningkatan arus perdagangan secara digital. Menurut data dari World Bank, terdapat kenaikan dari jumlah GDP di Uni Eropa dengan rentang waktu dari tahun 2015 sampai 2018 dapat dikatakan relatif cukup signifikan, dengan total kenaikan mencapai 2,4 triliun, karena adanya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun yang konsisten. Nah, selain itu, e-commerce atau pendapatan elektronik di Uni Eropa tumbuh dengan sebesar 14% per tahun dan mewakili hampir 3% dari GDP. Data ini memberikan gambaran bukti bahwa strategi digital single market dapat memberikan keuntungan secara finansial terhadap pendapatan di setiap negara anggota di Uni Eropa. Peningkatan dari data-data tersebut dapat mencerminkan manfaat dari strategi ekonomi pada masyarakat di Uni Eropa. Kenaikan dari segi angka pendapatan ekonomi ini dikategorikan sebagai manfaat yang mempengaruhi peningkatan arus perdagangan, di mana hal ini merupakan indikator penting majunya sebuah integrasi ekonomi di kawasan. Nah, yang kedua, meningkatkan fasilitas digital di Uni Eropa.
Dari ketiga pilar ini, manfaat yang dapat diuraikan ke dalam peningkatan fasilitas digital adalah pilar kedua, yaitu environment, untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang tepat dan lapangan yang setara untuk jaringan dan layanan digital. Uni Eropa harus mempersiapkan setiap fasilitas digital di setiap negara anggota jika ingin strategi ini berjalan sesuai harapan. Nah, menurut data cakupan jaringan internet seluruh negara anggota Uni Eropa tahun 2015, dapat dilihat bahwa jaringan internet Uni Eropa masih menunjukkan persentase yang sangat minim dan belum merata. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan cakupan internet di negara-negara anggota. Peningkatan ini adalah salah satu bagian dari fasilitas digital yang ditingkatkan melalui strategi digital single market. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Uni Eropa yaitu menyediakan program pembagian voucher WiFi gratis untuk masyarakat guna menunjang transaksi digital. Bantuan ini dapat menjadi sarana pendukung dalam proses transaksi perdagangan online karena setiap transaksi membutuhkan akses digital. Maka dari itu, fasilitas internet yang disediakan harus mumpuni. Dengan ini diharapkan masyarakat Uni Eropa yang sebelumnya sulit untuk mengakses jaringan internet dapat lebih mudah menggunakannya. Penggunaan internet yang lebih mudah diakses juga akan berpengaruh terhadap peningkatan minat belanja online para konsumen karena fasilitas ini. Nah, yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari karya tulis ilmiah ini yaitu perkembangan ekonomi digital yang semakin hari semakin pesat juga berdampak pada meningkatnya perdagangan ekonomi. Tetapi Uni Eropa mendapatkan beberapa hambatan untuk dapat ikut menjalankan bisnis online di dalam kawasan karena beberapa hal, seperti geoblocking, kurangnya akses internet di daerah tertentu, dan lain sebagainya. Strategi digital single market dinilai dapat menjadi peraturan baru yang dapat meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan Uni Eropa. Beberapa aspek dari konsep integrasi ekonomi yang sejalan dengan strategi ini yaitu untuk meningkatkan arus perdagangan dan mengurangi hambatannya, khususnya di kawasan Uni Eropa. Manfaat lain adalah manfaat yang tersusun dalam 3 aspek yang didasari oleh 3 pilar tadi, yakni akses, environment, dan economy and society. Manfaat tersebut dirangkum menjadi 3 bagian, yakni meningkatkan arus perdagangan di Uni Eropa, meningkatkan fasilitas digital di Uni Eropa, dan mengurangi hambatan perdagangan. Semakin banyak perusahaan yang beralih ke digital, bisnis online semakin banyak. Wirausaha dengan fasilitas digital semakin banyak, maka pendapatan akan meningkat. Digital single market tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penyesuaian hak konsumen dan pedagang di era digital saat ini. Aturan dan kebijakan perdagangan digital yang disusun dalam program digital single market dapat mempengaruhi minat para pelaku bisnis dan konsumen saat ingin membeli produk secara online dari negara anggota yang berbeda. Dengan dibebaskannya pedagang untuk menentukan pembayaran juga merupakan aturan yang adil, jadi tidak hanya memihak pada konsumen. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Digital Single Market ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.